Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisha Syifa, mahasiswa UIN Araniri, Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang materi Sistem Politik Indonesia. Enjoy the video. Pembahasan pertama yaitu Sistem Politik Indonesia. Pengertian sistem secara etimologis adalah sistem politik Indonesia berasal dari tiga kata, yaitu sistem politik, dan Indonesia. Sistem adalah himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Pengertian politik secara bahasa Yunani adalah polis, yang berarti negara, dan taia berarti urusan. Jadi politik berarti urusan negara. Sistem politik adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berkaitan dengan urusan negara. Pembahasan yang kedua yaitu lingkungan internal dan eksternal sistem politik Indonesia. Lingkungan internal sistem politik Indonesia menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi masuknya lingkungan fisik negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik, infrastruktur maupun suprastruktur. Politik dalam upaya melakukan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional suatu negara. Berdasarkan definisi di atas, maka lingkungan internal sistem politik dapat diklarifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu lingkungan internal yang merupakan wadah dan sumber kehidupan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Lingkungan fisik ini adalah lingkungan yang tergabung dalam aspek trigarta, yaitu kondisi geografis, sumber kekayaan alam, dan kondisi demografis. Yang kedua, yaitu lingkungan sosial, yaitu lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, yang meliputi aspek politik, sosial, budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan keseluruhan rakyat. Yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi domestik yang meliputi sumber daya migas, non-migas, dan pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu lingkungan eksternal sistem politik Indonesia, yaitu lingkungan eksternal atau internasional adalah lingkungan masyarakat suatu negara yang berada berbatasan dengan wilayah negara, baik regional maupun internasional, yang satu sama lain memiliki saling ketergantungan. Menurut Gabriel Almond, sistem lingkungan masyarakat internasional dapat diklarifikasikan dalam tiga macam, yaitu yang pertama yaitu sistem politik internasional, yaitu kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional, yang memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan humoris antara seluruh negara-negara anggota organisasi internasional. Elemen-elemen tersebut antara lain sistem politik individu, NATO, PBB, dan subsistem lainnya. Selanjutnya, sistem ekologi atau lingkungan internasional, yaitu keseluruhan subsistem lingkungan yang ada, baik lingkungan suatu negara maupun lingkungan bebas yang menjadi milik bersama bagi seluruh bangsa dan negara dunia. Selanjutnya, sistem sosial internasional, yaitu kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur kebudayaan, struktur sosial, ekonomi, dan demografis internasional yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang terwujudnya sistem sosial internasional yang aman, damai, tentram bagi kehidupan manusia. Pembahasan selanjutnya adalah struktur, fungsi, pendekatan, dan kapabilitas sistem politik.
Struktur politik adalah bagian atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur politik dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu mesin politik. Mesin politik ini adalah informal atau tidak resmi, yaitu mesin politik yang dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti pembuatan undang-undang, pembuat undang-undang, perubahan undang-undang, pembentukan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi infrastruktur politik yaitu pendidikan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, komunikasi politik. Selanjutnya, mesin politik resmi atau suprastruktur politik, yaitu mesin politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik, seperti perubahan undang-undang, membuat undang-undang, perubahan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi suprastruktur politik yaitu membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, mengendali pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya adalah pendekatan sistem politik. Yang pertama, pendekatan tradisional, yaitu memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan, dan keyakinan politik sebagai dasar analisis sistem politik. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku, yaitu pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh sistem analisis perilaku yang didasarkan pada pernyataan, sikap, dan perilaku individu, organisasi, dan lembaga pemerintahan yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu pendekatan pasca perilaku. Pendekatan ini yang memiliki anggaran bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif. Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, simbolis, responsif, dan di dalam negeri dan internasional untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pembahasan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan tanpa kehendak memperoleh jabatan publik. Tujuan kelompok kepentingan yaitu untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau negara. Yang kedua yaitu untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya, untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan negara. Dan selanjutnya untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek penggunaan nasional dalam semua bidang kehidupan. Jenis-jenis kelompok kepentingan yaitu kelompok anomi, kelompok non-asosiasional, kelompok institusional, dan kelompok asosiasional. Sifat kelompok kepentingan yaitu independen, netral, krisis, dan mandiri. Pembahasan selanjutnya partai politik yaitu suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik yaitu untuk ada artikulasi, agregasi, sarana yang berhimpun bagi kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Fungsi partai politik yaitu sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuat kebijaksanaan. Klarifikasi partai politik yaitu dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, yaitu partai basa dan partai kader. Dilihat dari segi sifat dan orientasinya, partai ini dibagi dua yaitu partai lingkungan dan partai azas ideologi. Dilihat dari segi sistem kepartaian yaitu sistem partai tunggal, sistem bipartai, dan sistem multipartai. Jadi lanjut lah.
Selanjutnya yaitu pembahasan Badan Legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada, yang dipilih melalui pemilihan umum. Sistem penentuan anggota parlemennya yaitu dengan turun-menurun, ditunjuk dan dipilih secara langsung atau tidak langsung. Konsep perwakilan ini yaitu konsep yang memberikan kewenangan atau kemampuan kepada seseorang atau suatu kelompok untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sistem perwakilan ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem perwakilan langsung dan sistem perwakilan tidak langsung. Fungsi Badan Legislatif yaitu pertama, menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat dibagi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintahan, hak budget. Yang kedua yaitu mengontrol badan eksekutif dan dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan menurut undang-undang. Hak-hak badan legislatif dapat dibagi menjadi 4, yaitu hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak mosi tidak percaya. Selanjutnya pembahasan pemilihan umum, yaitu pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi atau untuk melaksanakan kontrak sosial antara peserta pemilih umum dengan pemilihan yang memilih hak pilih setelah melebih dahulu melakukan selenggaraan aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio, serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selembaran banyak komunitas antara pribadi yang berbentuk tatap muka atau lobby yang berarti penyelesaian pesan mengenai program, asas ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pemilihan terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif. Tujuan pemilu yaitu memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan membentuk pemilihan yang demografis kuat dan intimidasi dari rakyat. Asas pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua prinsip sistem pemilu yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasa disebut sistem distrik. Satu daerah memilih, yang kedua yaitu sistem satu daerah memiliki beberapa wakil, biasanya dinamakan perwakilan berlangsung.